Halo guys, ini Sri Baru, cara main karakter yang baik dan benar. Pertama-tama, kita bahas Yelan dulu ya. Dan itu Hydro Bow Wizard yang excel sebagai off-field TPS. Banyak yang banding-bandingin dengan Xingqiu, tapi setelah seminggu lebih main Yelan, mungkin role mereka sama, tapi ada sedikit perbedaan yang gua bisa lihat. Pertama-tama, Xingqiu itu Hydro application-nya lebih cepat, dan apalagi di chain 6 ya, dia juga punya heal dan damage reduction. Sedangkan Yelan damage-nya jauh lebih perih dibandingkan Xingqiu. Dan juga dia punya Ascension Flower pasif yang bisa ngebantu damage teman sampai 50%. Ya mirip-mirip Mana campur Xingqiu lah ya. Oke, kita langsung masuk ke build-nya aja ya. Oke, pertama untuk weapon, 5 star kalian bisa pakai Aqua Simulacra atau Elegy for the End. Pasif dan substat Aqua benar-benar tailor-made buat Yelan, tapi akan sedikit bermasalah di IR. Elegy juga bagus kalau tim kalian menggunakan elemen reaction, dan substatnya juga bakal berguna, yaitu IR. Selanjutnya untuk senjata 4 star gue bakal bagi dua. Pertama untuk senjata IR, kalian bisa menggunakan Favonius atau Sacrificial. Gue sendiri pakai Favonius dan gue gak pernah ada masalah dengan IR. Tapi menurut gue Sacrificial juga seru karena bisa pakai skillnya 2 kali. Lalu untuk damage kalian bisa pakai Stringless atau Moonspoon. Tapi kalau kalian pakai bow yang damage, kalian akan sedikit bermasalah di IR. Sebelum lanjut ke artifact, gue mau ngingetin kalau Yelan ini tidak pakai attack sama sekali ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai bow 3 star seperti Recurve Bow atau Slingshot. Next buat artifact set, gue sendiri pakai 4 emblem karena udah best in shot buat Yelan. Tapi selain 4 emblem, bisa juga kalian pakai gabungan 2 set dari emblem, Tenacity, Heart of Depth, dan Noblesse. Lanjut ke main stat, gue sendiri pakai HP, Hydro, dan Crit. Tapi kalau kalian bermasalah dengan IR, kalian bisa juga pakai Sense IR ya. Untuk perkiraan IR, 160% untuk Sacrificial, 180% untuk Favonius, dan kurang lebih 200% untuk bow lain. Gue sendiri punya 196% dan Favonius di Yelan, jadi gue gak pernah ada masalah IR sama sekali. Main statnya bisa juga kombinasi unik lain, seperti IR Hydro HP, tapi damage kalian akan berkurang. Untuk perbandingannya bisa lihat link master sheet di deskripsi ya. Untuk substatnya fokus cari IR sampai kebutuhan kalian terpenuhi, lalu crit rate dan crit damage baru HP persen. Sekali lagi, IR nggak butuh attack ya guys ya. Oke, kita lanjut ke talentnya. Untuk prioritasnya, burst lalu skill. Normal attack naikin seadanya aja. Gue sendiri naikin ke 7-10-10 karena gue suka banget sama Breakthrough Barb. Selanjutnya gue mau bahas secara singkat talent-talentnya Yelan. Dari normal attack, yang penting cuma ini, Breakthrough. Jadi intinya setelah Yelan keluar dari combat 5 detik, dia bakal masuk ke Breakthrough state, dimana dia bisa menembakkan panah yang awalnya lumayan besar, mirip Ganyu lah ya. Tapi ini benar-benar out of combat, bukan off field. Jadi kalian nggak bisa recharge tanpa pakai lifeline. Oke, kita lanjut ke lifeline. Lifeline ini yang paling sering di showcase ya. Ini benar-benar sakit karena bisa dilihat di sini 40% pakai HP. Di sini tap dan hold sebenarnya cuma beda sedikit. Kalau tap cuma bergerak bentar lalu langsung berhenti, sedangkan hold bisa berjalan sampai selama 3 detik. Tap ini cocok untuk single target seperti boss, dan hold ini bagus untuk rame-rame seperti Hilicher dan teman-temannya. Seperti yang tadi gue bilang, setelah breakthrough kalian dipakai, kalian cuma bisa merecharge breakthrough kalian melalui lifeline atau keluar dari combat, bukan off field. Setiap musuh yang dimarak oleh lifeline bakal punya 34% kemungkinan untuk mereset breakthrough-nya dia. Selanjutnya untuk elemental burst-nya, pada dasarnya ini elemental burst Xingqiu lah ya. Kita lanjut ke pasif ascension satunya. Ini mirip dengan Yunjin, tapi ini yang dinaikin itu max HP ya. Sebenarnya kalian gak perlu sampai 4 elemental types. Gue sendiri cuma punya 3 elemental type di semua tim gue, dan kalian gak akan mismatch. Lalu Ascension 4-nya, ini yang menurut gue paling broken dari Yelan. Karena setiap Yelan nge-cast burst-nya, dia bakal menambah damage dari aktif karakter sampai 50%. Ini bener-bener talent yang menurut gue paling mantap sih buat Yelan. Lanjut, ini pasif talent buat exploration-nya, 25% more rewards. Jadi kalian kalau ekspedisi bakal dapat reward lebih banyak. Kita lanjut ke tim com. Di sini gue udah siapin 3 tim yang paling umum menurut gue, yaitu ada Nasional, Freeze, dan juga Tracer. Pertama untuk Nasional, gue sebenarnya nggak terlalu rekomendasiin Yelan karena tidak ada damage reduction dari Xingqiu yang bisa membantu kalian survive. Tapi kalau kalian cuma mencari damage, sebenarnya Rasional itu benar-benar sakit sih. Selanjutnya kita lanjut ke Freeze. Menurut gue Yelan paling excel di sini. Karena di tim ini gue udah punya Diona, jadi gue gak perlu heal dan damage reduction dari Xingqiu. Terakhir ini agak asing bagi gue, tapi Tasercom ini juga menarik. Sama seperti Nasional, damage besar tapi mudah meninggoy. Gue gak rekomend di Taser karena bakal gak ada healer. Tapi kalau ada cookie Shinobu yang electro healer, mungkin non-viable. Next, untuk playstyle-nya, idealnya mulai dengan Breakthrough Barb, Skill, Burst, Barb kalau ke recharge, lalu Switch. Idealnya ya, gue sendiri sering lupa mainin Barbnya, tapi kalian gak akan kehilangan DPS terlalu besar kalau lupa Barb. Terakhir, beberapa tips buat kalian. Sebelum switch ke Yelan, apply pyro dulu ke musuh supaya barb atau skillnya bisa vaporize dan big damage. Kedua,
Mulai rotasi dengan Nilan. Ini supaya waktu kalian switch ke main DPS, buff dari Ascension Server-nya udah ke-stack dan damage kalian bertambah banyak. Contohnya di Raiden Nasional, gue mulai rotasi dengan Nilan, baru Bennett, Xiangling, dan Raiden. Ini biar burst Bennett tahan lebih lama buat Raiden, karena Nilan juga nggak benefit apa-apa dari buff Bennett. Lalu gue mengingetin lagi, kalau attack gak guna Nilan, karena semua skill yang berguna dari dia based on max HP. Jadi di sini bisa dilihat break to barb berdasarkan max HP, skill damage max HP, skill damage max HP. Jadi attack sama sekali nggak berguna di LAN. Selanjutnya, kalian bisa pakai skill LAN buat grouping musuh. Mirip Kazuha atau Venti versi light lah. Yang kelima, Fading Twilight mungkin kalian bagus, tapi gue nggak rekomen. Mending sekalian bawa full damage seperti Stringless, karena elemental mastery-nya bakal kepake. Fading memang ada ER substat, tapi sama sekali nggak cukup karena butuh sekitar 200% ER, sedangkan Fading cuma ada 30%. Sekian dulu video dari gue, kalau ada salah kata atau ada yang harus diganti, gue bakal taruh di pin komen. Makasih udah nonton ya guys.